dari yang kita baca itu kita harus bisa menyaring mana yang bisa kita ambil hikmahnya, mana yang bisa kita ambil positif-positifnya, yang negatifnya jangan diambil gitu. Oke teman-teman. Mungkin juga ada bahasa Inggrisnya juga karena banyak kan sebenarnya kata dalam bahasa Inggris yang kita serap ke dalam bahasa Indonesia. Terus bahasa Belanda juga, itu kan eh, kayak ini kata tante sama om itu setahu saya ya, itu diserap dari bahasa Belanda deh. Kalau tidak salah, koreksi ya. Mungkin kalau Zizi salah juga mungkin bisa ditulis di kolom komentar. Terus kalau bahasa Arab itu seperti musyawarah, itu jelas banget ya. Terus kalau bahasa Inggris tuh banyak sekali ya. Komunikasi, aktivitas, ya gitu-gitulah. Itu kan diserap dari bahasa Inggris gitu, jadi bahasa Indonesia. Jadi sebenarnya kalau mau dibilang bahasa Indonesia itu eh, kurang kaya padanan katanya enggak sih. Mungkin kitanya saja yang kurang membuka KBBI. Sebenarnya banyak sekali kata yang apa kata dalam bahasa Indonesia gitu. Tapi mungkin kita aja tidak tahu. Seperti ini sekarang kita sekarang nih lagi ngobrol berdua dalam bahasa Indonesia. Kita ini lagi siniar, bikin siniar ngobrol berdua gitu. Tapi pasti orang-orang itu belum familiar dengan kata siniar. Familiarnya dengan kata podcast. Jadi orang-orang tahu dalam bahasa Inggris saja, tapi sebenarnya semua kata dalam bahasa Inggris itu ada loh bahasa Indonesianya gitu. Cuman emang saya agak catatannya udah hilang entah di mana. Nggak hilang sih, entah keselip gitu. Saya sebenarnya punya catatan kata-kata dalam bahasa kata-kata yang sering kita dengarnya pakai bahasa Inggris yang sebenarnya ada loh padanannya dalam bahasa Indonesia gitu. Kayak ya ini contoh salah satunya tuh podcast yang bahasa Indonesianya siniar gitu. Ya kan? Jadi emang Oke, lanjut. gimana? Lanjut. Iya, jadi tadi ya Farhan udah jawab pertanyaan eh, apa ya yang bisa saya simpulkan itu tadi Farhan bilang intinya tergantung konteksnya ya. Jadi balik lagi sebenarnya kalau menggunakan bahasa Indonesia yang lebih kasual, yang Ya. nggak formal gitu kan, ya tidak bukan sesuatu hal yang keliru gitu, tidak salah. Tapi emang lihat lagi konteksnya. Terus tadi juga sempat menyinggung-nyinggung soal literasi ya, yang sampai detik ini masih terus kita galakan juga yaitu literasi ya, membaca guys, karena emang membaca itu apa ya, dengan membaca sih kita jadi kosakata yang kita tahu tuh jadi lebih banyak. Terus itu juga yang bisa membantu kita dalam public speaking, dalam berbicara sekarang ya. Itu Farhan sama Zizi tuh bisa seperti ini karena pasti kita tuh udah banyak baca buku, buku apapun itu ya. Baik yang non fiksi ataupun yang fiksi. Pokoknya bacaan apapun itu gitu. Semua jenis buku. Ya, apalagi untuk mahasiswa ya. Biasanya gak hanya buku, jurnal-jurnal juga, artikel-artikel ilmiah itu juga pasti kita baca gitu. Dan dari situ tanpa sadar kita membaca dan memproses kata-kata yang masuk, otak kita akhirnya menyimpan kata-kata itu ke dalam memori kita dan akhirnya kita jadi tahu nih, kayak jadi tahu oh ternyata gawai itu apa nih? Gawai itu perangkat ponsel atau laptop dalam bahasa Indonesia Device. gitu yang mungkin masih ya yang masih jarang diketahui mungkin atau semisal Ya, semisal apa? iya atau semisal kata-kata yang sebenarnya penulisannya bukan kayak gitu kayak Ya, ejaan. iya ejaannya kan tadi juga Farhan udah sempat singgung dalam menulis juga kan misalnya menggunakan kata yang eh, nggak formal akhirnya dibawa dalam tulisan dan akhirnya tulisannya pun jadi bisa dibilang salah gitu ejaannya
banyak nih kan Farhan, kata-kata yang sebenarnya pakai huruf P tapi ditulis pakai huruf F, Hmm. seperti fikir, nafas. Nah, kayak gitu. Ini sih yang maksud tadi, Zizi di awal, bagaimana, kita nih ya pemuda-pemuda kadang, apa ya, masa bodoh dengan bahasa sendiri gitu, karena pikirnya, "Toh ini juga bahasa saya sehari-hari, mau benar mau salah, yang penting orang lain mengerti dengan apa yang saya ucapkan, udah enough, cukup," gitu. Tidak tidak berusaha untuk memperbaiki, tidak berusaha untuk, eee mengoreksi lagi, itu kan, diperiksa lagi nih udah bener atau belum gitu kan. Terus, ini misalnya juga contohnya kata, peduli, mungkin masih banyak pakai kata peduli gitu kan, yang sebenarnya nggak ada R-nya di situ dan masih banyak lagi, masih banyak banget contohnya. Mmm, Iya, ya soal soal apa tuh? ya lanjut. Ya, soalnya soal konteks tadi yang tentang mungkin saya mengatakan bahwa apa namanya eh, kata Indonesia miskin itu mungkin terlalu apa ya terlalu patah gitu ya, terlalu kasar atau bagaimana. Tapi maksud saya adalah tentang kosakata yang detail. Maksudnya, contoh gini, Mhm, terkadang bahasa daerah itu punya kosakata yang lebih spesifik dan mendetail dibanding dengan bahasa Indonesia. Jadi memang kita perlu tentang menyerap bahasa ya, tentang menyerap bahasa daerah itu, kita perlu menyerap mhm, bahasa daerah itu ke dalam bahasa Indonesia karena ada beberapa bahasa Indonesia yang kurang mendetail. Contoh misalnya jatuh aja deh, paling sederhana gitu. Dalam bahasa Indonesia semua hal yang jatuh cuman punya satu kosakata yaitu jatuh gitu. Terlepas kondisinya seperti apa, apakah kondisinya terlungkup atau misalnya terbalik mhm, atau bagaimana gitu. Cuman punya satu kosakata yang bisa menggambarkan itu jatuh. Nah, sementara misalnya bahasa Sunda gitu ya, itu punya banyak kosakata yang menjelaskan dengan tentang jatuh. Tergantung posisi, tergantung di mana, tergantung bagaimananya, dari mana gitu. Jadi kayak misalnya ngejeledak gitu kan. Saya ngejeledak terus mhm. apalagi ngejeledak terus eh nyungsrup gitu ya. Nyungsep. Saya kurang tahu nyungsep Eh, itu masuk ke bahasa Sunda apa enggak gitu. Pokoknya bahasa 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 kata-kata yang familiar tapi iya mhm, itu kan tergantung apa ya? Tergantung kalau misalnya nyungsep kita bisa bayangkan misalnya kepala duluan atau terus kita kalau aja tuh mungkin yang bisa menggambarkan tuh yang sudah resmi mungkin ya tersungkur. Nah itu eh, kosakata bahasa Indonesia yang selain jatuh gitu. Yang saya terpikirkan saya baru ingat tersungkur mhm. terus Ada juga terjerembab. terjerembab. Nah, Terjerembab itu itu lagi. kalau yang jatuhnya tuh dia langsung ya gitu posisinya, langsung rata sama lantai. Nah, iya seperti itu gitu. Untungnya untuk dua dua posisi itu udah ada ya. Saya lupa beberapa posisi lagi gitu. Atau mungkin hal-hal lain. Contoh gini tentang ramai deh. Ramai dalam bahasa Indonesia only ramai gitu atau cuman ramai. eh Dalam bahasa Inggris ada beberapa definisi, ada beberapa hal lainnya. Crowded itu kan nggak bisa literally secara literal kita translate menjadi ramai gitu. Ada kondisi yang berbeda gitu antara sepi yang seperti apa gitu sepinya. Crowded itu kan lebih ke ramai yang kurang apa ya, kurang enakin gitu kan ya. Sorry nih kalau salah. Tapi setahu saya gitu, Mhm, yang kurang apa namanya, penuh sesak gitu. Nah itu dalam bahasa Indonesia setahu saya mungkin sih yang paham apa nih tentang KBBI dan sejenisnya mungkin tahu gitu bahasa bahasa Indonesia yang pas untuk crowd itu seperti apa. Jadi kayak gitu sih. Jadi eh, balik lagi kita tuh pertama dari sisi membahas tentang kosakata bahasa Indonesia kita harus cross check lagi memperbanyak literasi kita untuk memperkaya kosakata kita dan jujur ini juga berkaitan erat dengan produksi jurnal kita atau ilmiah. Nah, jadi kekayaan bahasa kita tentang kita
ingin mempelajari bahasa kita sendiri itu berkaitan juga dengan keilmuan dan pendidikan kita yang ada di Indonesia ini. Karena apa? Ya kita tahu apa namanya, mungkin apa namanya, buku-buku translate gitu, buku-buku Oke teman-teman, sorry tadi ada limit waktu Zoom-nya. Maklum lah ya, belum bisa Iya, internet. kayaknya sih penonton udah bisa ngerti. Penonton apa pendengar nih? Ya, audiens lah ya. Kita pengen bikin sebutan sendiri. Bebas, terserah yang punya channel. Oke fans, fans. Ah, bisa, Oke bisa. penggemar. Walau terdengar agak narsis ya. Iya, jadi tadi kita ini ya pasti ngomongin gimana dengan Yes. Eh, ya, rendahnya literasi itu juga. Iya, ya, tadi lanjut lanjut saja dulu ya ya. saya tentang Mm-mm. tentang padanan dan juga fungsinya juga. Eh, Baik lagi, eh, kita perlu namanya bahasa asing itu kita perlu juga. Tapi baik lagi kita nggak perlu, nggak, jangan lupa sampai dengan ibu kita. Maksudnya adalah gini, kita berbahasa asing atau mempelajari bahasa asing fungsinya adalah untuk mengetahui bagaimana situasi di luar negara kita. Situasi mungkin kalau kita menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional untuk mengetahui kondisi dunia internasional itu seperti apa. Nah, bahasa Indonesia adalah bahasa ibu kita yang digunakan bukan hanya untuk mentranslate, tapi juga untuk menjelaskan dan untuk menciri khaskan daerah kita gitu loh. Jadi dalam konteks ini, ketika kita di sini kita berbicara tentang bahasa Indonesia, tentang unggulnya bahasa Indonesia. Bukan berarti ketika teman-teman berbicara atau misalnya mempelajari bahasa asing menjadi tidak baik atau mencampuri dengan bahasa asing tidak baik. Itu satu sisi memang tidak baik begitu, tidak baik dalam hal selama pencampuran bahasa asing itu mengkikis pengetahuan teman-teman tentang bahasa asli teman-teman sendiri, Betul, bahasa ibu teman-teman sendiri gitu. Itu menjadi hal yang mengkikis identitas teman-teman. Baik lagi, salah satu fungsi bahasa adalah identitas siapa teman-teman itu sendiri gitu loh. Nah, makanya di Sumpah Pemuda itu kan banyak sisi-sisi tentang keindonesiaan gitu, tentang di sisi terakhir menjelaskan tentang bahasa Indonesia sebagai sebagai identitas gitu. Dan baik lagi eh, fungsi bahasa Indonesia itu lebih dari sekedar menerjemahkan. Bahkan kita bisa memproduksi budaya sendiri, memproduksi literatur sendiri yang diadopsi juga oleh orang luar gitu loh, orang di luar Indonesia. Dan baik lagi memang baik lagi ke literasi kita ya, tentang bagaimana minat kita tentang membaca, minat kita dalam menulis, karena suatu budaya itu sangat berkemungkinan hilang, suatu budaya sangat berkemungkinan untuk musnah ketika budaya itu tidak dipatenkan dalam sebuah tulisan. betul, Nah, tulisan inilah yang mematenkan suatu budaya, yang mematenkan suatu identitas dari sebuah bangsa gitu loh. Nah, kita punya bahasa sendiri, kita punya literasi sendiri, punya susunan kata sendiri, dan kita mengikat, mengabadikan identitas kita dengan bahasa tersebut. Kurang lebih seperti itu. Gimana, keren nggak? iya, keren, keren, keren. Ah, ini teman-temannya emang beneran bisa jadi fans nih setelah ini. Iya, jadi emang balik lagi ya, lebih menekankan tentang bagaimana literasi karena itu akan apa ya, berdampak ke semua hal gitu kan. Dari literasi itu dari membaca, menulis, itu juga kita jadi lebih banyak mengetahui tentang bahasa Indonesia atau bahasa Indonesia dengan baik dan benar, bagaimana kita berbicara dengan baik dan benar gitu kan. Dan iya tadi soal menguasai
bahasa asing tapi tetap harus mengutamakan bahasa Indonesia. Ya emang kayak gitu kan tagline-nya Pak Menteri juga kalau tidak salah itu. Jadi kita mesti menguasai bahasa asing, melestarikan bahasa daerah, tapi harus tetap mengutamakan bahasa Indonesia. Makanya kita tuh eh, yang bikin kita harusnya bangga ya sebagai orang-orang dari negara +62 ini. Karena kita itu dijulukin eh, apa tuh bahasanya ya? Dijulukin orang yang bisa 3 bahasa gitu. Apa sih, Farhan? Saya Di agak lupa apa? gitu apa sebutannya. Tapi emang Bilingual eh, apa-apa gitu. iya, jadi karena kita itu bisa bisa 3 bahasa basic dasarnya gitu kan. Hmm. Bisa bahasa ibu, bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa Inggris. Itu sih. Jadi Iya, sebenarnya kita ini ya gitulah harus harus bangga karena emang kita juga di apa ya diminta atau dimotivasi untuk bisa tetap bisa 3 bahasa itu gitu kan tetap melestarikan bahasa daerah jadi ya jangan malu lah dengan menggunakan bahasa daerah atau logat tidak apa-apa gitu saya sebenarnya saja bukan orang cuma Sulawesi itu ya sih, sebenarnya cuma bukan cuma tiga itu ya. Soalnya keunggulan Indonesia gitu ya. Dari sisi lingual gitu, dari sisi keberbahasaan, sebenarnya kita bukan cuma tiga bahasa itu doang. Kita bahkan mungkin saya di Pulau Jawa ya. Kita aja dilingkupi beberapa bahasa, bukan cuma Jawa aja gitu. Ada Sunda, ada Betawi. Dan kita meskipun mungkin kayak saya gitu ya, nggak begitu, saya nggak tinggal di Jawa, saya nggak tinggal di Bandung atau di Jawa Barat gitu ya. Tapi em, saya kok bisa ngerti ya apa yang dikatakan orang Sunda meskipun saya tidak sepenuhnya ya, karena ada beberapa kata-kata mungkin yang saya kurang ngerti, tapi secara eh, apa ya, secara verbal kita tuh bisa paham dan sharing antar bahasa kita tuh sangat apa ya, sangat sangat baik gitu. Jadi eh, kita meskipun beda-beda daerah dengan bahasa sendiri-sendiri pun bahasa daerah masing-masing, terkadang kita bisa paham dia ngomong tentang apa gitu atau berbicara tentang apa. Dan itu salah satu keunggulan bangsa kita sih yang beragam ini iya gitu loh. Dan betul jadi eh, baik lagi mempertahankan bahasa daerah, memperkaya bahasa Indonesia, mempelajari dan memperkaya ya, memperkaya bahasa Indonesia dan juga mempelajari bahasa asing gitu. Dan baik lagi setuju soalnya orang yang multi language di Indonesia itu harusnya ya sudah menjadi bukan orang yang asing gitu di kita, karena ya kita basicnya itu adalah orang yang dengan multi bahasa gitu gitu. Begitu dengan saya dengan Zizi ya. Mungkin saya nggak tahu sepenuhnya misalnya tentang apa namanya bahasa bahasa Sulawesi, bahasa Makassar atau bahasa Palu gitu ya, Mhm. yang benar-benar bahasa daerah gitu. Tapi dengan Sulawesi, setahu saya kan berini apa, glorified glorified apa ya, menginikan logatnya gitu, menonjolkan logatnya gitu, logat Sulawesi dan segala macam. Dan dengan logatnya itu saya nggak bingung gitu loh. Saya bisa bisa paham dengan logat apa namanya, logat eh, apa namanya, Sulawesi gitu. Mungkin karena memang apa namanya, sudah sangat sudah menggunakan bahasa Indonesia ya, ada padanan Indonesia, bedanya di logat aja. Dan itu salah satu kekayaan kita dan ya itu jadi harus dipertahankan sih gitu. Itu mungkin betul dari dan aku. itu yang harusnya bikin kita bangga dengan ya bahasa dengan beragam logat, beragam suku yang akhirnya menjadikan itu jadi banyak apa ya, banyak banyak jenisnya lah, aneka aneka logat gitu. Em, ini loh Farhan, Gitu. mungkin karena apa ya? Menurut saya sih karena ini sih media sosial
Itu kan sekarang ya anak muda zaman sekarang itu setiap saat pasti pegang gawai gitu, setiap saat pasti buka media sosial, dan di media sosial sekarang itu banyak influencer yang atau public figure atau sejenis itulah, Hmm. seleb-selebgram atau seleb TikTok gitu, Hmm. yang mereka tuh lewat konten-konten yang mereka buat juga kadang memperkenalkan bahasa daerah mereka, atau tidak malu menggunakan bahasa daerah ataupun logat dari daerah mereka masing-masing. Jadi kayak nggak heran kan kalau Farhan meskipun bukan orang Sulawesi tapi familiar dengan logat Sulawesi karena mungkin sering dengar dari media sosial itu tadi ya, atau lagu. Nah, itu juga sih lagu-lagu Indonesia Timur itu kan biasanya easy listening ya, Hmm. enak untuk didengar gitu. Jadi, Suaranya juga awalnya sih bagus-bagus. waktu ya awalnya juga waktu tahu ternyata lagu-lagu dari Indonesia Timur itu banyak didengerin sama orang-orang Jawa, saya tuh sebagai orang Indonesia Timur merasa kayak, wow, merasa takjub juga gitu, ternyata lagu-lagu Indonesia Timur bisa dinikmatin sama seluruh seluruh warga Indonesia gitu, dari Sabang sampai Merauke. Jadi nggak hanya di wilayah Indonesia Timur saja, di Jawa, di Sumatera juga gitu. Jadi kan dari situ jadi lebih tahu, jadi lebih familiar. Nah, begitupun sebaliknya. Tapi kalau sebaliknya sih, hmm, dari dulu sih logat Indonesia Barat itu udah sangat familiar ya, karena dari eh, apa televisi, radio itu yang jauh lebih dulu ada daripada media sosial gitu. Dan ya, ya gitu. Jadi kita sih orang Sulawesi ya dengar bahasa logat Jawa atau bahasa Jawa atau bahasa Sunda gitu kan. Emang udah familiar sekali gitu. Dan makanya seperti yang Farhan bilang lah, kita jadi mengerti gitu. Mereka ngomong apa, jadi sedikit-sedikit paham lah ngomong tentang apa gitu kan, karena ya sering dengar itu tadi gitu. Nah, oh Farhan, kira-kira punya nggak sih temen atau pernah nemuin orang yang apa ya, eh yang dia tuh masih muda tapi berbicara sangat sangat formal gitu. Jadi tidak menggunakan bahasa kasual. Dia mungkin sangat formal sekali, terkesan kaku. Mungkin ada gitu temennya atau siapa kerabat atau mungkin belum pernah nemuin. Sangat formal gitu ya. Kayak Iya, hendak kemanakah Budi? Hendak kemanakah kamu gitu? sejenis itu. Atau ada apakah gerangan? Ya gitu-gitulah. Mungkin ada Yang gitu suka temennya. yang suka pakai kata gerangan masa ya? Ya, Ya kan barangkali gitu. Hmm, mungkin bisa sharing. yang sering saya dengar bahasa baku atau bahasa formal ya, itu justru orang timur sih ya. Iya, jadi Nah, justru saya lebih siapa itu? lebih apa ya? Lebih apa ya? Sangat menghargai apa namanya? Orang timur gitu, orang-orang Sulawesi, Papua gitu. Mereka itu eh apa ya? Bahasa Indonesianya jauh lebih baik dibanding orang-orang Jawa gitu. Atau mungkin spesifiknya orang-orang yang ada di ibu kota gitu. Karena ya seperti Zee lah, Zee dengan sehari-hari meskipun dengan logat Sulawesi ya, saya rasa nggak ada masalah tentang logat. Tetapi ketika bahasa itu, ketika sehari-hari Zee menggunakan bahasa Indonesia seperti ya kalau misalnya kita di Jakarta ya, yang anak-anak muda ya yang kasual, eh, saya Anda itu atau saya kamu itu sudah diganti dengan kata gua elu gitu, dan kita lebih familiar dengan gua elu gitu. Meskipun banyak ya teori tentang datangnya kata gua elu itu dari mana, ada yang bilang dari Cina, ada yang bilang dari Mm-mm. Betawi, tapi baik lagi Iya. kita nggak menggunakan bahasa Indonesia yang formal atau bahasa Indonesia yang sesuai gitu, tapi yang menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia justru orang-orang timur gitu. Dan jujur saya sangat sangat apa ya, sangat menghargai, sangat menghormati dan sangat respect gitu dengan orang-orang timur. Dan baik lagi kalau Zi tanya siapa yang saya pernah temuin orang-orang kayak gini, ya orang-orang timur gitu. Dan
Ya. itu ya jadi kalau bisa katakan siapa yang paling Indonesia gitu, siapa yang paling NKRI, siapa yang paling berbahasa Indonesia, saya bilang orang Timur gitu loh, orang Papua, Mungkin orang Sulawesi gitu. eh ya it- mungkin karena itu ya orang Indonesia Timur pakai kan kata saya, kamu, terus tidak, hmm, sudah, yes. saja. Hmm. Sedangkan kalau di Jawa sana itu dua kata terakhir yang saya sebutkan itu kan S-nya dihilangin jadi udah aja. Jadi akhirnya udah tidak kata baku kan. Terlalu banyak Seperti itu. efisiensi. Malah kan ini apa nih? Kadang-kadang kita bilangnya ja aja. Iya. Nah, ini ja Nah, gitu gitu. atau apa ya? Ya Jadi terbanyak dipersingkat. efisiensi gitu. Iya. Misalnya kali seperti yang di awal tadi sama sekali jadi samsek gitu kan. Awalnya awalnya saya juga bingung apaan sih samsek samsek gitu kan. Oh sama sekali terus Mm-mm. sabi sabi apaan sih sabi sih gitu. Itu pertama kalinya saya gaul dengan teman-teman gitu ya yang ada di sekitaran Jakarta. Ya saya pun juga orang sekitaran Jakarta, cuman pergaulan saya entah mungkin saya yang terlalu kurang pergaulan apa gimana. Tapi pertama kali saya bergaul dengan teman-teman itu banyak beberapa kosakata gaul tuh saya banyak bingung gitu. Sabi terus apalagi samsek terus banyak lah kosakata apalagi sekarang tuh makin banyak ya kata-kata yang aneh gitu yang saya Iya. kadang-kadang kurang Mm-mm. ngerti gitu Mas. Ini apa gitu Mhm. macam-macam lah gitu itu sih. Iya. Nah, Itulah beragamnya ya. Tapi ini sih yang balik lagi kita highlightnya, yang kita garis bawahi itu lebih ke bagaimana sih anak muda akhirnya menggunakan bahasa Indonesia itu seperti apa gitu kan. Banyak menggunakan bahasa-bahasa gaul, ya gitu kan, hmm. YGY. Tahu kan YGY? Enggak apa tuh. Gitu. Wah, YGY itu ya guys ya. Ya kan Oh, gitu ngomongnya gimana? Jadi kayak sekarang nih kita lagi ngomongin bahasa Indonesia ya guys ya. Nah gitu, gitu. Nah itu oh. disingkat jadi YGY. Ya banyak 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 sekali lah ya contoh. Guys aja bukan bahasa Eh, Indonesia. betul betul betul. Ya, gitu. Banyak. Oke, mungkin ya. Takutnya juga kalau kepanjangan ntar durasi lagi. Jadi mungkin kita bisa lanjut part berikutnya. Tapi mungkin terakhir nih, pertanyaan terakhir deh dari saya gitu untuk Farhan Bentar ya. nih. Kok kayaknya saya jadi Apa? narasumber ya dari tadi. Iya kan emang udah di awal juga presentnya itu apa saat saya memperkenalkan Anda bintang tamu gitu kan, walaupun ini channel Anda. Ya, tapi Nggak saya bukan apa-apa, ahli tidak ya, apa-apa. bukan ahli, please deh. Iya, nggak, kita just diskusi di sini, Nah, oke. hanya berdiskusi gitu. Terakhir nih, em, Asken kan sebagai Farhan maksudnya sebagai pemuda, orang-orang muda gitu. em, apa sih kira-kira punya harapan kah atau pengennya gitu, maunya gimana sih anak-anak muda nih kita nih yang remaja-remaja gitu kan, anak-anak SMA, anak-anak kuliahan, yang anak-anak milenial sekarang lah itu dengan bahasa Indonesia gitu, dengan mereka yang mungkin lebih senang menggunakan bahasa Inggris atau mungkin ini sedikit menyinggung nih misalnya para K-popers yang lebih banyak menggunakan ungkapan dengan bahasa Korea gitu kan. Seperti Nih, Kamsahamnida, nih, nih. Gumawo, gitu-gitu kan. Atau mungkin para wibu-wibu di luar sana Oh, hai, 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 hai. yang itu kan yang banyak mungkin menggunakan bahasa atau ungkapan-ungkapan dari bahasa Jepang gitu. Enggak, Sedangkan enggak. ya harusnya Hmm. ya harusnya kan kita tidak malu untuk menggunakan bahasa kita gitu, bahasa Indonesia. Nah itu kira-kira gimana menurut
Farhan? Maksudnya apakah ada harapan kah atau ada apa gitu tentang anak muda dan bahasa Indonesia? Zidul deh, harapannya apa? Kayak gini. Ini Eh, terbelakangan saya duluan. Di sini nggak ada ladies first, adanya boys first. Hati-hati loh diserang feminis. Nggak apa-apa, saya nggak takut. Soalnya saya bukan feminis. Iya lanjut. Eh, Gimana? Oke, ya intinya kalau soal bahasa ya, sebenarnya yang perlu ditekankan sekarang adalah tentang peningkatan literasi gitu. Jadi gimana ya? Eh, untuk mungkin mungkin apa ya? Teman-teman mungkin yang masih di sekolah menengah gitu atau sekolah dasar gitu ya. Saya nggak tahu yang sekolah dasar nontonnya apa enggak. Tapi Mungkin aja, mungkin. Mm-mm. intinya adalah eh, bahasa Indonesia ini perlu dieksplor lagi gitu loh. Perlu kalian eksplor, perlu kalian pelajari lebih dalam lagi. Kenapa sih kalian tuh harus mendalami bahasa Indonesia gitu? Kenapa nggak bahasa lain aja gitu? Ya mungkin secara apa namanya jawaban paling simpelnya adalah ini bahasa ibu kalian gitu. Dan itu sudah tertuang dalam konstitusi gitu. Nah, tetapi lebih dari itu, eh, ketika kalian mempelajari bahasa apapun itu kalian bisa menginterpretasikan, bisa menjelaskan, bisa mengeksplanasikan sebuah konsep yang bisa memajukan bangsa. Artinya gini, eh ini berkaitan dengan produksi jurnal dan produksi karya ilmiah kita. Dibandingkan negara-negara luar, dibandingkan negara mungkin seperti Singapura dan juga negara-negara lainnya gitu, produksi jurnal kita, produksi karya ilmiah kita yang bisa membangun masyarakat Indonesia yang masih apa ya, yang masih awam gitu, itu masih sangat sedikit gitu loh. Karya-karya ilmiah gitu yang bisa menggugah pengetahuan anak-anak muda di Indonesia, yang bisa menggugah apa ya, inovasi untuk memajukan eh, bangsa Indonesia, untuk memajukan negara Indonesia itu sangat sedikit gitu. Terutama mungkin di bidang teknologi atau mungkin bidang Ya, lainnya gitu. Dan teman-teman ini mungkin terutama teman-teman mahasiswa ya, itu punya tugas sebenarnya, punya tugas untuk mengconvert convert apa ya? Convert apa sih bahasa Indonesia? Apa sih? eh, Intinya bingung juga. Lanjut, lanjut. ya intinya mengconvert konsep-konsep yang teman-teman temukan dalam dalam eh, dalam pelajaran teman-teman, dalam mungkin buku-buku berbahasa asing yang teman-teman tahu, teman-teman gunakan dalam research teman-teman, dalam penelitian teman-teman, itu ke dalam sebuah jurnal bahasa Indonesia yang bisa dipelajari dan dibaca oleh adik-adik adik-adik teman-teman mahasiswa gitu. Mungkin teman-teman di SMA atau SMP gitu. eh Sekali lagi bukan meremehkan kemampuan bahasa Inggris teman-teman yang ada di SMP atau SMA, tetapi ketika teman-teman yang ada di bawah itu membaca apa namanya, mengetahui sesuatu itu suatu konsep dengan bahasa ibu mereka, mereka punya keterbukaan pemikiran gitu, suatu keterbukaan dalam pikiran dia gitu untuk bisa berinovasi gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita selalu menggunakan buku dari luar, selalu menggunakan buku berbahasa asing untuk bisa menciptakan inovasi gitu. Ya, mungkin bisa selamanya kita apa ya, ketergantungan dengan negara asing gitu loh. Kita Betul. punya ketergantungan
oleh universitas lain. Kita ini dulu itu menjadi ini loh, menjadi salah satu negara pengekspor guru ke luar negeri gitu. Nah, sekarang ya seperti yang bisa kita lihat lah gitu. Ya intinya Ya, adalah kita harus kembalikan lagi apa namanya marwah Indonesia dengan bahasa Indonesia. Baik lagi mengupayakan berbagai inovasi di Indonesia dengan mengambil ilmu-ilmu dari luar, lalu kita convert dalam bahasa Indonesia dan kita share ke seluruh masyarakat Indonesia untuk berinovasi, untuk terus membangun eh, ya negara kita gitu loh. Itu sih mungkin. dalam sekali. Boleh tepuk tangan gak nih? Zizi tuh Kayaknya mendengarkan jawaban kayak politis apa? politis banget ya, kayak pengen nyoblos gitu ya. Kayak masa pemilu Ya gitu emang ya. tuh iya, tapi bahasanya sih emang emang dalam dan apa ya, harusnya sih bisa menggugah gitu kan, teman-teman yang mendengar karena ya tadi di awal emang sebenarnya miris sekali ya karena perlu ditekankan berkali-kali bahwa kita harus lebih menggalakkan lagi literasi gitu, harus lebih banyak lagi membaca, mmm, dan jangan ragu untuk menuliskan apapun itu gitu kan. Karena seperti yang sudah Farhan sempat bilang juga gitu, kita segala sesuatu itu sebenarnya perlu kita catat biar nggak hilang, biar nggak musnah gitu. Apapun itu. Terus tadi yang poin-poin terakhir ya soal convert itu gimana sih lebih ke menerjemahkan ke bahasa Indonesia, mungkin ya diubah ke dalam bahasa Indonesia begitu. Supaya bisa dinikmati sama ya benar-benar semua kalangan orang Indonesia. Orang Indonesia ada 270 juta manusia ini ya itu bisa benar-benar mengakses semuanya gitu nggak hanya bagi orang-orang tertentu saja atau kalangan-kalangan tertentu saja begitu kan ya gitulah yang bisa disimpulkan dari obrolan kita kali ini sangat menarik sangat menyenangkan Oke, satu juga lagi sih mungkin seru. sih. Mm-mm. Apa tuh? Ya soal tulis menulis kita gitu. Eh, dalam skala internasional, orang Indonesia seringkali di media sosial ya paling banyak bicara gitu, Ya, paling banyak ya. bahasa ya bahasa kasualnya bawel lah gitu. Nah, Mm-mm. eh, konteks literasi yang kita bicarakan di sini adalah tentang bagaimana teman-teman meningkatkan ilmu dan edukasi teman-teman, yang artinya Mm-mm. teman-teman sangat boleh beropini, sangat boleh. Nggak ada satupun orang yang melarang orang untuk beropini. Tetapi Mm-mm. balik lagi, opini teman-teman itu seperti apa? Apakah opini teman-teman hanya sebuah spekulasi tidak terarah, ataukah opini yang sistematis yang bisa ya sekiranya bisa dipercaya gitu loh oleh orang lain, dan Mm-mm. juga terutamanya ya, eh, sebisa mungkin kita tidak hanya menjadi penulis status, tetapi menjadi Ya, penulis sesungguhnya, penulis pada ilmiah iya. yang bisa benar-benar memajukan gitu. Ya tanda kutip jangan jadi orang julid lah. Jadi sebenarnya sih pesan tersiratnya itu tadi ya yang terakhir Farhan sebutin ya. Tapi saya sepakat banget ya, setuju banget. Jadi ya menulis apapun itu boleh. Justru itu bisa bisa dimulai dari dulu gitu kan. Untuk Hmm, bikin supaya kita rajin menulis nih. Itu yes. bisa menuliskan apa saja dalam status. Tapi kita bisa loh mengembangkan itu teman-teman nggak hanya sebatas ditulis di status terus udah gitu dengan kita sering nulis di status kenapa nggak coba untuk menulis hal yang lebih panjang dan apa misalnya tentang apa ya gitu apapun apapun bisa kita tulis kan dari situ dan banyak membaca juga kita juga harus bisa bedain
apa, dari yang kita baca itu kita harus bisa menyaring mana yang bisa kita ambil hikmahnya, mana yang bisa kita ambil positifnya, yang negatifnya jangan diambil gitu. Karena sekarang kan mengakses bacaan itu juga sangat mudah gitu kan. Kita bisa mengakses bacaan di mana saja, termasuk bacaan-bacaan yang mungkin unfaedah gitu, yang nggak ada faedahnya mungkin, atau yang justru cenderung negatif. Nah itu juga harus hati-hati, harus waspada, harus lebih jeli lagi lah ya, lebih teliti lagi. Oke deh, kira-kira masih ada tambahan lagi Farhan sebelum kita pamit? Sudah mungkin. Oke. Mungkin akan ada part berikutnya, itu pun kalau Farhan masih ngajak Zizi untuk bikin siniar ya. Mungkin setelah ini Farhan udah kapok kali. Udah nggak mau lagi ngajakin Zizi, soalnya tiba-tiba diambil alih gitu kan sama Zizi. Iya. Semoga kalau udah masuk Em, iklan gak adsense-nya nggak ke situ ya. baiklah, baiklah. Iya deh, itu urusan di belakang aja. Kalau emang Farhan sepelit itu sih, wah agak-agak gimana gitu ya. Ya deh, teman-teman terima kasih banyak yang udah mengklik video ini. Terima kasih banyak yang udah dengerin kita. Terima kasih banyak. Semoga dari obrolan ini sih bisa membawa apa ya, bisa lah bermanfaat walaupun hanya secuil gitu, walaupun hanya 1-2% doang, setidaknya kita berharap bahwa ini nggak hanya sekedar obrolan atau diskusi biasa aja, tapi ini bisa membawa satu manfaat lah untuk kamu-kamu yang mendengarkan. Akhirnya kita berdua pamit. Gimana nih closingnya? Harus kayak jam mata nih. Ini jadi siapa yang wibu nih? Zizi apa Farhan? Oke ya udah. Saya Farhan dan Ya, dan saya Zizi. oke, thank you Kita untuk pamit. yang udah dengerin dan ya apa bahasa Indonesianya bye bye apa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Dadah.